teman-teman, kalau kita menemukan gerakan semacam ini kemudian dikombinasi dengan bebatuan, pastikan bahwa potnya itu ceper. Ini bisa saja menggunakan pot yang segi panjang ya, segi 4 panjang, atau bulat ya, tapi jangan kemudian potnya itu tebal, karena kalau tebal itu nuansanya nanti tidak padu dengan gerakan ini, artinya lebih dominan ke pot pada akhirnya, sehingga display yang mencoba ditampilkan nuansanya banyak yang hilang kalau pot tebal. Tapi kalau pot tipis ya, itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang kita pilih, itu tampak semua, mulai dari drama alamnya, mulai dari karakternya ya, apalagi ada sesuatu yang kemudian mau diekspos ya. Jadi kita mengekspos secara keseluruhan, baik dari posisinya, posenya, gerakan batangnya, kemudian potnya gitu kan. Jadi semuanya harus serasi dan korelasi dengan gerakan batang yang ada. Oke, jadi desain komposisi dan gerakan komposisi dari pohon itu sendiri sangat bagus dan artistik gitu ya. Oke teman-teman. Oke, salam seni bonsai Indonesia, teman-teman semua. Hari ini saya sudah selesai mengubah pot, kemudian dikasih kombinasi bebatuan ya. Ini sangat menarik bagi saya. Ada suatu drama alam yang coba ditampilkan dalam suatu karya seni bonsai ini ya. Jadi saya lebih ke aspek artnya, lebih ke aspek seninya. Jadi begini teman-teman, jangan bingung dengan konsep Jepang dan konsep Cina. Ini dua konsep yang berbeda. Kalau Cina itu lebih representatif terhadap hal-hal yang sifatnya fundamental, seperti halnya bonsai ya. Jadi kita selama ini mengenal yang namanya 5 gaya dasar bonsai. Nah, itu kan lahir dari Jepang. Tetapi Cina itu tidak mengenal ya, atau dia tahu tentang gaya-gaya itu, tentang gaya, tetapi kalau Cina itu tidak mengenal gaya. Justru Cina itu lebih bagaimana dia memainkan satu drama alam dan hal apa yang ingin disampaikan di dalam suatu karya seni. Makna apa yang coba ingin sampaikan, cerita apa yang coba ingin sampaikan di dalam suatu karya seni itu. Contohnya
kalau membuat suatu karya seni yang disebut kasket atau full kasket terjun, itu tidak hanya ke bawah ya. Kalau bonsai ya cukup ke bawah, itu kan disebut kasket. Tapi kalau Cina itu dia lebih dalam lagi, dia menjiwai di dalam karya itu, dia berimajinasi dan memberikan emosi di dalam karyanya itu, sehingga ada makna yang tersirat di dalamnya yang kemudian dituangkan dalam suatu karya seni, sehingga karyanya itu menyerupai kejadian yang benar-benar terjadi di alam, gitu kan. Kenapa pohon itu merunduk, disebabkan oleh apa, sehingga ketika dilihat secara keseluruhan ya, seolah-olah penikmat itu dibawa ke alam, gitu maksudnya, gitu ya. Itu Cina. Nah, kalau Jepang enggak, hanya mengenal gaya saja. Jadi gaya itu kan sebetulnya garis datar ya, garis datar yang kemudian ditarik ke atas, ya kan. Jadi garis horizontal ya, dan garis vertikal. Sebetulnya di situ gaya, kan? Adanya gaya kan di situ. Nah, tapi kalau Cina tadi enggak. Nah, saya pribadi bagaimana kemudian menciptakan suatu karya seni bonsai itu yang benar-benar menyentuh terhadap aspek seninya ya. Jadi jangan bingung tentang seni. Apa itu seni sih? Nah, seni itu bukan hanya sebatas liukan batang, bukan itu. Tetapi seni itu adalah suatu cerita, bagaimana kita menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di alam ya, sehingga kita menceritakan bonsai, menceritakan kejadian yang di alam itu dengan bonsai, dengan tanaman yang kerdil, gitu ya. Sehingga makna yang ingin kita sampaikan dalam suatu karya seni itu cukup atau telah mewakili kejadian pohon besar di alam. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman, sedikit memberikan pencerahan tentang dua konsep bonsai yang berbeda, konsep dasar gitu ya, dan 5 gaya dasar bonsai itu. Nah, itu ya sedikit dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan salam seni bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.